Cuman kalau jam 1 malam kalian mau ke belakang lihat ada perempuan duduk manis, gimana men rasanya? Hai, selamat datang di YouTube. Terima kasih pada kamu yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like, serta berikan tanggapanmu pada kolom komentar. Terima kasih ya. Bersamaku di sini Yogi Pratama, aku ingin berbagi sedikit cerita menarik dari salah seorang temanku. Sebut saja namanya Mas Anjar. Memang nama aslinya sih. Nah, jadi cerita Mas Anjar ini sedikit menarik teman-teman. Cerita ini terjadi ketika dia baru masuk pesantren. Kebetulan saat itu masih libur semester 1. Jadi dia masih 6 bulan baru masuk sebagai santri di salah satu pondok pesantren. Biasa dong, namanya santri baru pasti ngerasa kayak punya ilmu tenaga dalam yang lebih gitu. Jadi seolah bisa mengusir hantu lah gitu ya kan. Ya namanya juga santri baru, jadi mohon dimaklumin. Cerita ini sedikit menarik karena mungkin bisa dialami oleh siapa saja. Pernah nggak sih kalian pasti pernah kan naik motor terus ngebonceng seseorang, kecuali yang jomblo. Biasanya sih jok belakangnya tuh nggak pernah ditempatin, kosong kayak hatimu, kosong kayak dompetmu, kosong. Ya hatimu kosong, dompetmu kosong, untung otakmu nggak kosong. Nah, cerita yang menarik ini bermula pada saat dia lagi libur semester pertama. Kebetulan teman aku ini punya 2 rumah, di mana rumah yang pertama digunakan sebagai tempat usaha atau kedai dan bisa ditinggalin juga sih, dan rumah yang kedua itu buat mereka tinggal harusnya. Namun karena memang aktivitas kedua orang tuanya lebih banyak di rumah yang pertama, jadi keluarganya memutuskan untuk tinggal di rumah yang pertama. Nah, rumah yang kedua ini biasanya hanya dibersihkan atau ditinggalin sesekali, dan setiap sore lampunya dinyalakan teman-teman, supaya tidak ditempatin oleh makhluk-makhluk halus. Pada saat dia liburan di semester 1 ini, dia disuruh sama mamanya sore-sore untuk hidupin lampu di rumah yang kedua supaya terlihat lebih terang gitu ya kan. Nah, jadi teman aku ini disuruh sama adik perempuannya dan kakak perempuannya untuk ngidupin lampu di rumah yang kedua. Nah, setelah sampai di rumah yang kedua, kebetulan waktu sudah menjelang maghrib. Jadi Mas Anjar ini udah siap-siap buat sholat maghrib di rumah yang kedua tadi. Nah, anehnya di saat itu dia langsung matiin lampu ketika mau sholat maghrib. Kata dia supaya lebih remang-remang, supaya lebih khusyuk sholatnya. Selesai sholat, dia berdoa nih, saking khusyuknya dia berdoa. Dia memohon kepada Allah supaya halus yang tinggal di rumah ini itu bisa diusir dari rumahnya. Tapi kata dia, pas lagi asik-asiknya berdoa, malah dia ngerasa badan dia yang terasa panas. Aneh ya? Dia yang mau ngusir hantu, malah dia yang kepanasan. Jangan-jangan setelah selesai sholat maghrib, dia mau balik ke rumah yang pertama nih sama adik dan kakaknya. Akhirnya dia menghidupkan motornya dan didudukkanlah adik perempuannya di belakang si Mas Anjar tadi. Kemudian dia ngerasa kalau kakaknya itu udah duduk karena terasa jeglukan pas dia lagi megangin adiknya di belakangnya. Jadi dia tuh gak noleh ke belakang, tapi ngerasa kalau ada yang udah duduk di kursi belakang. Dia langsung gaspol buat menuju ke rumah yang pertama. Di sepanjang perjalanan dia gak ngerasa aneh, karena memang dia ngerasa kakaknya tuh duduk di belakang dan ada rambut-rambut yang berseliweran di sebelah bahu dia. Jadi dia ngerasa kalau itu kakaknya. Nah, di sepanjang perjalanan adik perempuannya nangis terus menerus. Tapi dia ambil cuek karena di pikirannya kakaknya di belakang dia, jadi mungkin kakaknya bisa diemin. Tapi si adik perempuannya nggak mau diem sepanjang perjalanan karena dia lagi fokus berkendara. Jadi dia memutuskan untuk tidak mengubris tensi adiknya. Nah, sampailah dia pada rumah yang pertama. Begitu sampai di rumahnya, kakaknya langsung turun. Kemudian dia bilang kalau kakaknya langsung lari menuju ke kamar mandi. Setelah itu adiknya berhenti menangis. Kemudian ibunya bertanya ke Mas Anjar tadi, "Jar, mana kakakmu?" Kata mamanya si Mas Anjar tadi. Terus si Anjar jawab, "Itu tadi mak, ke kamar mandi kayaknya buru-buru."
Selang 30 menit kemudian, mamanya si Mas Anjar tadi nanyain lagi, "Jar, mana kakakmu? Kok nggak selesai dari kamar mandi? Coba kau lihat dulu." "Tadi loh mak ke kamar mandi," jawab Mas Anjar. Akhirnya dia memutuskan untuk ngecek kakaknya. "Kok lama banget sih di kamar mandi?" Nah, si Mas Anjar ini manggil-manggil kakaknya dong, kok nggak keluar-keluar dan nggak kelar-kelar ke kamar mandi, padahal udah 30 menit berlalu. Setelah diketok-ketok dan dipanggil-panggil, rupanya kakaknya nggak nyaut dari dalam kamar mandi. Setelah dibuka, rupanya kamar mandinya nggak kekunci, men. Dan nggak ada siapa-siapa di kamar mandi. Mulai bingung loh, kakaknya kemana? Kan tadi begitu turun langsung buru-buru ke kamar mandi, kok bisa nggak ada? Gitu. Selang beberapa menit si Mas Anjar ke kamar mandi, tetangga sebelah rumahnya langsung ngasih tahu kalau kakaknya itu nelpon. Kemudian dikasihkan ke mamanya si Mas Anjar tadi. "Mak, kok aku ditinggalin sama si Anjar? Aku lagi di rumah ini sendirian. Suruhlah dulu si Anjar dijemput, takut aku di sendirian." Itulah kata si kakaknya Mas Anjar tadi. Bingung dong Mas Anjar, kok kakak bisa di rumah sana? Bukannya tadi udah naik di belakang? Tadi juga aku ngerasa kalau kakak di belakang, terus turun lari ke kamar mandi. Bukannya itu kakak, kata Mas Anjar. "Kayak mana bisa pula kau sebut itu aku," kata kakaknya. Begitu aku naikkan si adik, kok langsung main gas-gas aja? Aku belum sempat duduk loh, aku tuh belum sempat naik ke motor, terus kau main gas-gas aja, main cabut-cabut aja. Aku udah teriak-teriak manggilin namamu kok nggak nyaut-nyaut. Aku udah teriak-teriak manggilin namamu kok nggak berhenti. Sengaja bukan tinggalin aku, tuduh kakaknya ke Mas Anjar. Bingung Mas Anjar. Yaudah, aku jemput dulu lah ya. Begitu dijemput, sampai di rumah, diceritain semua kejadiannya. Tadi tuh aku ngerasa kalau kakak udah duduk, karena begitu aku dudukan si Ade dan aku pegangin, aku ngerasa ada jeglukan kayak orang duduk di kursi belakang. Nah, begitu sampai rumah juga kakak langsung turun, terus lari ke kamar mandi. Jadi aku ngerasa itu kakak ke kamar mandi. Argumen si Mas Anjar tadi. Tapi kakaknya malah ditinggalnya di sana. Jadi kira-kira siapalah perempuan ini yang duduk di belakang? Dan mungkin itu juga menjadi penyebab kenapa adik perempuannya tadi selama perjalanan menuju dari rumah 2 ke rumah 1 itu terus-terusan nangis. Ya kan? Iseng banget gak sih si cewek ini? Padahal masih banyak cowok-cowok jomblo yang gak pernah ngebonceng. Tapi bisa-bisanya dia nikung kakaknya teman aku buat duduk di belakangnya. Nah, kabarnya baru-baru ini rumah yang kedua itu disewakan sama mamanya si Anjar tadi ke beberapa kuli yang kerja di dekat rumahnya. Rumah itu ditempatin sekitar 12-15 orang yang tinggal di rumah kedua si Mas Anjar tadi. Nggak sampai sebulan, mereka langsung keluar dari rumah itu. Dikarenakan memang katanya setiap jam 1 malam itu ada sesosok makhluk perempuan yang duduk manis di kamar belakang yang dekat dapur. Memang nggak ngeganggu sih. Cuman kalau jam 1 malam kamu ke belakang lihat ada perempuan duduk manis, gimana kan rasanya? Gila nih gak sih? Nah, jadi gitu cerita teman-teman. Ternyata memang makhluk yang duduk di kursi belakang itu adalah penunggu di rumah si Mas Anjar tadi. Mungkin gara-gara dia habis sholat maghrib tadi, terus seolah-olah dia mau nantangin si hantunya supaya pergi dari rumah. Ya beneran hantunya pergi, tapi ngikut. Terus kakaknya ditinggalin. Jahat banget sih Mas Anjar nih. Kakaknya ditinggalin demi boncengin hantu. Nah, menurut kamu apa alasan si hantu sampai mau dibonceng sama Mas Anjar? Coba jawab di kolom komentar. Aku tungguin nih. Udah. Oke, terima kasih. Udah. Nah, segitu aja untuk konten kali ini. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, silahkan klik tombol like dan berikan tanggapanmu di kolom komentar. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Yuki Pratama out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.